Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang di satu tempat, yaitu Museum Siwa 5 Kota Ambon. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan subscribe. Bagi yang belum, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng yang ada di sampingnya. Tekan juga tombol like dan bagikan video ini ke sosmed teman-teman juga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tabea. Jadi ini di Taman Makmur yang berada di Desa Amahusu, Kecamatan Nusanewe, Kota Ambon. Yang mana di sini terdapat Museum Siwa 5. Oke, di belakang saya itu adalah Teluk Ambon, teman-teman. Jadi dari sini kita bisa melihat Teluk Ambon. Jadi di museum ini ada dua gedung. Pertama ada gedung Siwa 5 koleksi kelautan, dan satunya di bagian atasnya itu untuk kebudayaan. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam. Jadi teman-teman, Museum Siwa 5 ini terletak 5 km dari pusat kota Ambon. Siwa 5 merupakan gabungan dari dua kata. Siwa artinya 9, diambil dari kata Ulu Siwa, yaitu kumpulan 9 kerajaan yang ada di selatan Maluku. Sementara 5 artinya 5, diambil dari kata Patalima, yang merupakan kumpulan 5 kerajaan yang ada di wilayah utara Maluku. Jadi saat memasuki ruangan ini terdapat lukisan di depannya. Kemudian ada juga hasil kerajinan tangan dari Maluku. Kemudian terdapat peralatan untuk nelayan. Ada kail, kemudian jaring. Dan juga terdapat beberapa miniatur dari kapal-kapal nelayan. Oke, gedung atau bangunan pertama ini memuat sejarah kelautan masyarakat Maluku. Kemudian ada replika dan juga miniatur benda-benda, peralatan, dan ada juga binatang-binatang laut. Oke teman-teman, di sini ada fosil dari paus biru, panjangnya sekitar 33 meter. Jadi ada sekitar 3 fosil dari paus di sini. Kemudian Tetenhald, paus bergerigi. Panjang paus ini adalah 11 meter. Oke, ini 11 meter. Ini juga. Oke, jadi di sini ada kerangka dari paus, ada yang 33 dan yang paling kecil itu 11 meter. Kemudian juga ada buaya yang disebut dengan buaya tete. Jadi ini termasuk jenis buaya muara. Di sini dijelaskan mengganas sekitar bulan Maret sampai Juli tahun 1987. Kemudian buaya ini memangsa 15 orang penduduk, 10 diantaranya meninggal dan 5 lainnya luka-luka serta cacat seumur hidup. Kemudian reptil ini ditembak mati tahun 1987. Nah, terus ini perahu semang. Jadi ini jenis perahu yang biasanya dipakai oleh masyarakat Maluku untuk mencari ikan. Ruri adalah jenis perahu yang ruri. Oke, seperti ini teman-teman. Ini belang banda. Oh, ini belang banda. Belang banda, perahu belang adalah alat transportasi yang sejak dahulu dipakai antar pulau, kemudian dimodifikasi menjadi perahu lomba antar desa. Pertandingan ini merupakan wahana pemersatu masyarakat Maluku. Perahu belang yang berasal dari Pulau Banda, Maluku Tengah, ada beberapa jenis antara lain belang ratu, kiat, dan silawane dari Lontor. Wow.
Ini kura-kura. Nah, habis itu perahu Maluku Barat Daya. Oke. Kemudian di sini ada sasi. Sasi adalah larangan yang bersifat sementara untuk mengambil hasil baik di hutan maupun di laut. Ini Suzuki. Cala. Dan di gedung yang kedua ini teman-teman berisi replika atau miniatur dan juga ada patung-patung yang digunakan untuk upacara dan sesembahan agar bisa mendatangkan kesuburan tanah, seperti patung Tafu. Ada juga perahu Doti sebagai bagian dari kelengkapan magic. Bangunan asli Maluku. Kemudian ada juga peralatan lainnya. Di sini juga terdapat koleksi cidaku atau pakaian laki-laki yang dibuat dari serat kulit pohon cidaku berbentuk cawat, khusus dipakai oleh laki-laki saja. Ada sinun di sini. Tenun ini khusus digunakan sebagai kain penutup jenazah. Ada bakan inilak. Kemudian terdapat juga aksesoris-aksesoris dari Maluku seperti gelang, rantai, dan ukiran-ukiran yang lain. Ada juga replika dari orang yang sedang melakukan kegiatan tenun. Ada gading gajah yang digunakan sebagai harta kawin atau mas kawin. Kemudian di sini juga terdapat peralatan musik khas Maluku. Ada tuhuri atau kulit bia, adalah jenis alat musik yang ditiup. Kemudian ada peralatan untuk berburu dan tari-tarian. Ada replika rumah ibadah, ada gereja, dan juga terdapat masjid tua. Di gedung selanjutnya ini kami melihat koleksi dari busana-busana yang ada di tanah air. Saat memasuki pintu depan gedung ini, maka kita langsung melihat busana dari Maluku. Ada busana pengantin tradisional dan modifikasi di Maluku. Di sini dijelaskan pengaruh budaya Eropa dan Cina telah turut mengilhami perkembangan busana pengantin wanita pada akhir abad ke-19. Sedangkan busana pengantin laki-laki berakar pada gaya seragam pelaut Eropa dari zaman yang sama. Oke, selanjutnya di bagian dalamnya ada busana-busana dari daerah lain. Mulai dari Kalimantan, kemudian ada Sumatera, ada Jawa, lengkap semuanya dipajang.
Oke, kita berharap museum bukan cuma sekedar bangunan tempat menyimpan atau mengkoleksi barang-barang bersejarah, tapi museum bisa dijadikan sebagai tempat edukasi bagi kita dan generasi selanjutnya, supaya bisa lebih memahami tentang peradaban yang terjadi pada masa lalu berdasarkan peninggalan benda dan peralatan yang ada yang masih tersimpan di dalam museum ini. Oke, teman-teman, tadi kita baru selesai dari museum. Kita melihat koleksi-koleksi yang ada di sana, dan sekarang kita mau pulang. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia.